apa saja sih mungkin tes medis yang biasanya termasuk dalam medical check-up ini untuk persiapan kerja? Karena kita pertanyaan mungkin yang umum, kita mempersiapkan ketika besok pagi saya mau tes MCU nih, apa sih biar nanti hasilnya baik? Apakah bisa disiasati? Apa biasanya nih orang-orang kalau mau MCU, waduh nanti kalau hasilku tinggi, lihatnya di Google nih, padahal sumbernya nggak jelas. Biasanya nih saya nih normal nih, tapi kemarin saya sempat makan sate kambing misalnya, terlalu berlebihan, akhirnya jadi tinggi nih kolesterol saya. Seberapa pentingkah pola makan itu, dok? Kalau pola makan itu sebenarnya tadi itu sempat dibilang takutnya bias hasilnya. Itu aja sih, lebih takutnya ke bias hasil pemeriksaannya aja. Ya, halo Sobat Sarjo dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda lagi dalam program Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Dan seperti kita ketahui beberapa minggu kemarin, banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan surat keterangan kesehatan atau sehat ya. Atau bahasa yang awam digunakan adalah medical check-up. Nah, terkait dengan medical check-up, mungkin hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber, pastinya dokter yang berkompeten ya untuk menjelaskan apa dan bagaimana sih fungsinya, apa dan bagaimana juga terkait dengan yang dijelaskan oleh program medical check-up dari A sampai Z ya. Nanti kita akan membahasnya itu, dan pastikan teman-teman tidak kemana-mana dan tetap ada di Ngopi Saras, Ngobrol Happy, Sehat Waras. Baik Sobat Sarjo, seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita akan ngobrolin terkait dengan medical check-up. Seperti kita ketahui bahwa beberapa minggu-minggu kemarin banyak sekali orang atau teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan satu surat keterangan sehat melalui medical check-up. Dan apa dan bagaimana terkait dengan MCU, persiapannya mungkin kita akan membahasnya dari A sampai Z. Nah, sudah hadir di studio Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras, salah satu dokter yang kami undang khusus, yaitu Dr. Johannes Witasani Alex Angel. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan? Ayo teman-teman yang di studio. Ini susah sekali loh memanggil salah satu dokter yang 3 bulan kemarin mungkin sangat sibuk untuk melayani teman-teman kita yang membutuhkan satu surat itu ya. Memang sangat dibutuhkan ya. Apa kabar dokter? Selamat salam sejahtera saja deh ya. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Iya. Sehat dokter? Sehat. Iya. Mas Anang gimana, sehat? Amin amin. Seperti yang diketahui lah dok, saya juga kemarin sibuk mencari MCU. Oh iya. Dokter, sebelum kita melangkah ke beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pasti akan bermanfaat untuk teman-teman kita Sobat Harjo di ajang podcast ini, dokter kalau boleh tahu, dokter di RSPAU ini sejak kapan ya dokter ya? Kalau boleh tahu. Kalau saya mulai berdinas tahun 2022 mas. Tahun 2022. Iya. Jadi saya lulus PAPK tahun 2021. Tapi setelah itu saya dasar kecabangan dulu baru mulai ke satu. Oh, sebelum ke RSPAU mungkin di mana? Ditugaskan di mana? Masih dasar kecabangan sekolah. Oh, dasar kecabangan. Oh, di Halim. Langsung di Halim. Iya. Langsung bergeser di sini ya. Oh, baik. Nah, saya udah dipesen nih, kayaknya mungkin dokter saking banyaknya cita-citanya. Gak usah nanyain cita-cita ya mas ya. Tapi memang bener sih kalau saya ditanyain cita-cita, dulu saya cita-citanya jadi polwan. Tapi nggak boleh sama orang tua saya. Bukan bidan ya? Iya, ternyata baru tahu ada polisi, ada polwan. Dokter, kalau boleh bercerita tentang pengalaman nih dok, ketika melihat negara kita masih penting dengan MCU, apa dok mungkin yang bisa dijelaskan dari seorang dokter? Medical check up itu penting, dia dari sisi mananya? Sebenarnya kalau medical check up kan kita jadi kayak bisa tahu ya mas, kondisi kesehatan kita tuh kayak gimana. Istilahnya kayak kita tuh
mendeteksi dini. Betul. Ya, jadi biar bisa tahu nih, aku waktu kecilnya nggak pernah sakit, tapi besarnya mungkin karena dari pola hidup atau dari makannya, kita bisa tahu dari itu semua dilihatnya dari MCU. Bisa dilihat dari grafik itu ya, kecil kok nggak pernah sakit, tiba-tiba setelah melalui masa puber, bekerja, banyak gampang sakit kenapa? Mungkin karena asupan makanan, sekarang pola hidupnya juga. Betul sekali dok ya. Dok, apa saja sih mungkin tes medis yang biasanya termasuk dalam medical check up itu untuk persiapan kerja? Karena kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini kan memang banyak yang membutuhkan ini untuk syarat, salah satu syarat menjadi pegawai, menjadi pejabat, menjadi salah satu pekerja seperti itu. Apa saja mungkin dok? Kalau pemeriksaannya sih umumnya ya mas ya. Ada pemeriksaan fisik sama penunjang. Cuma ada beberapa yang minta untuk pemeriksaan kesehatan mental sama narkoba. Oke. Kalau pemeriksaan fisik itu biasanya kayak kita ngecek dari head to toe, dari kepala sampai kaki. Kayak pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, gigi, kemudian pemeriksaan bedah, itu dilihat semua nih dari morfologi badan kita kayak gimana. Kemudian juga ada pemeriksaan nadar vital, tekanan darah atau nadi. Seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan penunjangnya sih lebih ke pemeriksaan laboratorium darah, ronsen dada, sama rekam jantung. Berarti nggak hanya fisik saja, jasmani saja, luarnya saja juga, tapi bisa ke dalam, ke rohani juga bisa. Ke rohani, ya itu. Berarti mentalnya ya seperti itu. Nah, mungkin bagaimana sih pertanyaan mungkin yang umum kita mempersiapkan ketika besok pagi saya mau tes MCU nih, apa sih biar nanti hasilnya baik? Apakah bisa disiasati atau memang ya sudah saya datang dengan sendirinya, atau mungkin saya melakukan nggak usah terlalu nervous, tidur jam 2 pagi seperti itu. Ada saran dok? Kalau saya sih biasanya ya mas kasih sarannya tuh istirahat cukup. Minimal 8 jam. Oke. Ya, terus kalau misalkan membutuhkan besok misalnya mau MCU, tapi saya butuh untuk periksa laboratorium yang butuh puasa, ya harus puasa dulu 10-12 jam. Terus juga harus mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak atau minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Biar nanti tuh hasil pemeriksaannya nggak bias. Soda bisa nggak dok? Soda juga bisa dikurangin aja. Kan kita mau lihat nih hasilnya gimana. Siapa tahu nanti dengan adanya minum soda itu malah berpengaruh ke hasil labnya kita. Betul ya, karena juga nanti kan ada proses pendeteksian lewat urin, lewat darah gitu ya. Jadi yang harusnya tidak terdeteksi pagi itu bisa terdeteksi. Iya, tiba-tiba jadi tinggi nih karena semalamnya kita konsumsinya sembarangan. Mitos apa tidak sih dok ketika untuk cek apa sih yang namanya yang dipakai alat itu tensi? Itu kalau kita ternyata terlalu capek itu juga mempengaruhi ya dok? Bisa pengaruh. Terlalu capek sama yang biasanya paling sering ya kalau dari orang-orang yang mau MCU itu terlalu parno. Deg-degan jadi akhirnya. Nervous juga. Iya, stres juga. Itu pengaruh akhirnya nanti biasanya kayak tensinya normal, tiba-tiba jadi tinggi karena dia terlalu deg-degan. Baik. Itu berarti bukan mitos ya, memang harus benar-benar kita persiapin juga ya. Betul sekali sih dok. Nah dok, dunia pekerjaan, persiapan kerja itu harus membutuhkan medical check up. Mungkin pemeriksaan kesehatan mental atau fisik saja dalam bentuk yang seperti apa ketika kita bertabrakan dengan mental? Ya persiapan mentalnya seperti apa ini dok? Yang harus dipersiapkan atau gimana mas? Dipersiapkan mentalnya ini. Besok saya MCU, apa sih sebulan ini saya harus ngapain? Contoh tidak perlu memikirkan hal-hal yang itu yang tadi sempat disebutin tadi itu kan, istirahat harus cukup. Terus kurangi konsumsi makanan tadi sama minuman yang tadi saya sebutkan. Intinya nggak nervous gitu ya. Terus ini aja kalau memang ternyata orangnya suka deg-degan, relax aja dengan cara latih aja pernafasan, atur nafas itu supaya kita tetap relax. Terus kita nggak boleh terlalu overthinking. Iya, dengan cara apa? Biasanya ini orang-orang kalau mau MCU, waduh nanti kalau hasilku tinggi, lihatnya di Google nih, padahal sumbernya nggak jelas. Akhirnya kan jadi, wah kalau tinggi gini, apa aku bener ya sakit ini, gitu. Padahal sebenarnya itu sumbernya nggak pasti. Berlebihan. Iya, jadi overthinking. Tapi dok, berbicara masalah berlebihan, ketika kita seruput kopi, wah ini kita jadi relax loh dok. Tidak akan berlebihan itu kita dalam menghadapi sesuatu ya. Oke dok, saya ajak untuk dokter ngopi di Ngopi Saras. Ini biasanya narasumber saya yang datang ke sini dok, setelah ngopi itu akan balik lagi dok. Biasanya. Balik lagi? Iya, ingin menjelaskan sesuatu yang lain. Gitu ya? Silakan dok. Nah, agak terang ya dok ya. Dan bisa jadi besok diundang lagi ya dok ya, ngobrolin yang lain gitu. Iya.
Dokter, kenapa mungkin dokter pernah berbincang-bincang atau berbicara juga sama pasien MCU? Kenapa sih perusahaan meminta calon karyawan untuk menjalani medical check up sebelum mulai bekerja? Apa fungsinya? Seberapa penting apa untuk bisa seorang calon karyawan membawa hasil medical check up? Itu yang seperti disebutkan tadi, MCU itu kan gunanya adalah kita bisa mendeteksi dini. Jadi dengan adanya MCU, kita bisa tahu nih calon karyawannya ini dia punya penyakit bawaan atau enggak, punya penyakit menular atau enggak. Karena nanti yang ditakutkan adalah kalau misalkan ternyata calon karyawan itu punya penyakit yang bisa mengganggu dalam pekerjaan itu adalah masalah absen. Iya, sering absen. Iya, terus akhirnya jadi produktivitasnya jadi kurang bagus untuk calon karyawannya itu, ya kan? Terus selain itu juga untuk biaya perusahaan biasanya kan ada khusus kesehatan nih. Nah, karena calon karyawannya ternyata tidak di MCU secara mendetail, terus tiba-tiba jadi sakit keras, ya kan harus juga ini kan, harus bagian biayanya ya harus dialihkan untuk ke kesehatan calon karyawannya. Oke. Mungkin kalau ketika kita tadi membahas terkait dengan riwayat dari seseorang sendiri, gitu kan, di dunia kesehatan khususnya medical check up itu apakah ada kategori ini masuk harus cek rutin, ini harus cek yang berjeda seperti itu standarnya berapa sih dok? Kalau untuk bukan hanya untuk MCU tapi untuk menjaga kita mengetahui kita kondisi kita sendiri itu sewajarnya berapa atau standarnya berapa bulan sekali kita mengadakan pengobatan? Kalau untuk medical check up sih biasanya usia 40 tahun ya mas, itu harus rutin setahun sekali. Setahun sekali ya? Kan kalau 40 tahun kan kita udah mulai banyak nih, apa nih penyakit apa, komorbid, misalnya kayak punya tensi atau gula yang disebabkan karena pola makan dan gaya hidup. Yang itu harus dicek, muncul dicek setahun sekali. Dok, ada nggak sih tips atau saran selain kita nggak nervous, kita bersikap relax gitu kan, pengaruhnya saat kita hari itu medical check up, kita hitung mundur ke belakang, kita harus ngapain sih dok? Selain ya tadi soda atau mengurangi minuman alkohol, terus tidak berpikiran macam-macam, relax saja. Apa dok yang terpenting mungkin? Itu menjaga pola makan itu. Pola makan. Oke. Seberapa pentingkah pola makan itu dok? Kalau pola makan itu sebenarnya tadi itu seperti bilang takutnya bias hasilnya. Itu aja sih, lebih takutnya ke bias hasil pemeriksaannya aja. Oh iya, antara ini sebenarnya kemana ya, sehat dibilang orangnya sehat tapi ternyata riwayatnya kok ada seperti ini. Atau kalau enggak, biasanya nih saya nih normal nih, tapi kemarin saya sempat makan sate kambing misalnya, terlalu berlebihan, akhirnya jadi tinggi nih kolesterol saya. Dan itu memang cepet ya dok ya? Karena makanan-makanan itu memang cepet banget. Iya, tergantung apa yang dikonsumsi dan seberapa banyak yang dikonsumsi. Oke. Kalau masih wajar-wajar aja nggak masalah ya. Oke dok. Ada tips mungkin seperti saya sendiri ketika saya mengakui kalau ketika mau medical check up, takut tensi saya naik atau saya kemarin tidak ada punya riwayat ini kok tiba-tiba muncul. Mungkin tipsnya untuk mengurangi stres, kecemasan, mungkin beberapa jam sebelumnya mungkin kita jalan-jalan atau apa gitu dok? Itu aja, atur pernafasan dulu. Relax pokoknya, harus relax. Ya, kuncinya itu. Dibikin nggak boleh sepaneng. Terus nggak usah lah cari-cari ini masalah sumber-sumber tadi tuh yang dari internet. Sumbernya nggak jelas. Iya. Biasanya tuh orang-orang tuh sampai kalau nggak berani konsul sama dokter, akhirnya saya punya sakit nyeri dada nih misalnya, udahlah coba cari di Google nih nyeri dada karena apa? Wah, jangan-jangan jantung, padahal kan bisa banyak nih penyebabnya. Gitu. Yang muncul seringnya apa sih dok ketika tingkat kecemasan atau kestresan dari orang-orang yang mau MCU dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak proporsi gitu? Apa biasanya dok selain tadi itu mencari sumber-sumber akhirnya jadi tambah stres ya? Iya betul. Oke. Jadi mungkin medical check up itu sebenarnya gampang asal kita bisa mensiasatinya. Bener ya dok? Iya, sama dipersiapin bener-bener. Bersiapin bener-bener ya. Mungkin olahraga dulu yang teratur 3 hari atau 2 hari sebelumnya seperti itu. Jadi memang harus bisa di-create ya kalau bahasanya seperti itu ya. Tidak asal langsung datang. Ya udah dengan kondisi kayak gini, belum tentu juga hasilnya bagus ya. Iya, atau kecuali kalau memang mau lihat kondisi sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Terus nanti mau ngecek lagi gitu untuk perbandingan juga nggak masalah.
Cuma kan lebih bagus kan kalau sekali ngecek itu kan langsung dipersiapin bener-bener. Tapi perlu nggak sih dok contoh, oh saya sudah MCU di RSPAU, hasilnya kok tidak ini, terus 2 hari lagi ke rumah sakit lain, contoh, itu gimana dok? Sebenarnya itu hak pasien ya? Hak pasien ya? Tapi jeda 2 hari apakah bisa merubah itu? Kalau hasil lab sama hasil kayak urin gitu, ya bisa berubah juga, tergantung dari kondisi waktu diperiksa ya. Ya cuma kalau untuk foto dada itu yang boleh minimal 6 bulan lah. Oh 6 bulan? Iya. Ya, itu kan hal-hal yang seperti itu yang jadi, oh untuk pemeriksaan tensi, pemeriksaan urin mungkin bisa berubah tiap jam ya, apa yang dikonsumsi. Menit juga bisa berubah, tergantung dengan kondisinya. Betul sekali. Tapi yang kayak penyakit bawaan yang mungkin tidak terdeteksi waktu kecil, ini kayak foto di dada, oh tiba-tiba saya terdiagnosa kayaknya ada gangguan di paru-paru, itu jelas per 6 bulan atau per setahun ya? Untuk ronsen aja. Iya, ronsen aja. Oke, baik. Terus ini dok, apa saja sih mungkin yang bisa dijelaskan sama dokter terkait dengan medical check up pelayanannya di RSPAU Harjolo itu tuh apa saja mungkin? Kalau yang di RSPAU kita biasanya melayani kalau mau daftar polisi atau tentara yang paling banyak ya. Biasanya untuk calon tamtama, bintara atau perwira. Paling seringnya itu. Cuma kalau dari tamtama, bintara dan perwira itu ya hampir sama sih pemeriksaannya, fisik dan penunjang seperti yang disebutkan di atas tadi. Cuma kalau bedanya perwira itu harus puasa wajib. Harus puasa wajib. Kenapa dok? Karena kita akan periksa laboratorium yang berhubungan dengan profil lemak dan USG. Itu. Kalau bintara sih enggak. Bintara enggak. Terus umum juga tergantung permintaan. Iya, biasanya by request. Pengen cek apa aja nanti tinggal sebutin aja nggak apa-apa. Saya pernah mendengar terkait dengan medical check up yang berhubungan dengan jasmani dan rohani, khususnya rohani dan nafsa. Itu ada 2 parameter, 3 parameter. 2 sampai 5. 2 sampai 5. Perbedaannya apa dok kalau boleh tahu? Macam-macam, maksudnya mau diperiksa jenisnya apa aja sih sebenarnya nafsunya. Iya. Oke. 2 parameter mungkin hanya pilihannya apa gitu. Nanti tambahannya nanti 3, 4, 5 gitu. Oh, hanya seperti itu ya dok ya. Oke. Nah, tadi dokter kan menyebutkan bahwa jenis MCU di RSPAU itu ada calon tamtama, bintara, untuk perwira juga, dan ada puasa dan tidak puasa. Kalau di contoh calon, bukan calon karyawan tapi lebih ke calon pengantin gitu kan, untuk mempersatukan mereka yang mempunyai latar belakang berdua, perlu nggak sih diperlukan sebuah MCU? Perlu lah mas. Perlu ya. Iya. Karena itu akan mengetahui. Iya, atau misalkan dia sudah hamil apa belum nih sebelum menikah, atau mungkin punya HIV atau enggak, punya riwayat-riwayat yang bisa terdeteksi, penyakit menular gitu. Kita bisa melihat dari MCU itu. Sewajarnya berapa bulan sebelum mungkin mau menikah? Nggak ada kayak range gitu sih, harus berapa bulan sih ya. Karena yang kita periksa itu cuma sebatas pemeriksaan darah, ronsen dada, sama kalau perempuan tuh suntik tetanus ditambah pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan. Iya. Baik. Ya. Siap dok. Dok, mungkin saran-saran yang tadi dokter sampaikan bisa disampaikan lagi untuk teman-teman Sobat Harjo yang lain yang di sana masih kebingungan terkait saya mau MCU di mana sih? Pasti tempatnya di RSPAU Harjolo Kito. Kita membuka banyak sekali layanan-layanan untuk pemeriksaan fisik, jasmani, rohani, kita sudah tersedia dok ya. Betul sekali. Statement terakhir dokter untuk Sobat Harjo yang ingin atau membutuhkan, yang sedang mencari surat keterangan sehat melalui medical check up. Silakan dok. Ya, untuk teman-teman yang mau MCU di RSPAU, kita ada paketan untuk surat keterangan sehat atau untuk syarat pemberkasan P3K. Kita juga melayani untuk calon bintara, tamtama maupun perwira. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di media sosialnya RSPAU. Iya, paling sering sih di Instagram yang paling update ya. Iya. Baik, terima kasih dokter. Jangan lupa Sobat Harjo, silakan bisa pantau terus Instagram atau media sosial kita yang ingin atau sedang mencari kebutuhan terkait dengan apa syarat-syarat untuk medical check up di RSPAU Dr. Suhadi Harjolo Kito. Baik, dokter terima kasih sekali kunjungannya, ini sangat bermanfaat buat Sobat Harjo, ada edukasi baru, ada informasi baru, dan dokter juga jangan kapok untuk mampir di podcast kita di Ngopi Saras Ngobrol Happy Sehat Waras.
Baik, Sobat Harjo, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan pantau terus media sosial kita. Jangan sampai ketinggalan terkait dengan podcast-podcast juga terkait dengan informasi yang sudah disampaikan di RSPA Dr. Suhadi Harjolukito. Saya Anang dan Dr. Joanna pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.